Shalom saudara-saudara yang terkasih, jemaat GSKI, Betani, Surabaya, dan seluruh cabang. Kembali pada acara Masih Ada Tuhan. Saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan masa transisi seperti sekarang ini. Judulnya adalah Belajar dari Yesus dalam Menyikapi Transisi. Hari-hari ini banyak yang tidak terduga, yang tidak bisa diprediksi. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang justru pada waktu masih muda sekali memberikan inspirasi pada kita untuk menyikapinya seperti yang Tuhan Yesus berikan contoh. Yaitu dari kitab Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Judulnya, perikopnya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Kita akan bertanya-tanya, kok bisa ya? Mari kita dengan rendah hati melihat apa yang Tuhan pesankan melalui firman ini. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Di sini cerita tentang keluarga yang rohani dari Yusuf dan Maria. Dan mereka melakukan perjalanan untuk supaya mereka merayakan Paskah. Dan itu merupakan suatu tradisi yang mereka lakukan dengan disiplin. Ya. Saya berharap hari-hari ini masih ada disiplin dalam keluarga untuk melakukan hal-hal yang disebut dengan ibadah dan seterusnya. Mari kita renungkan kalau kita bicara tentang Yusuf dan Maria di Nazaret tinggalnya, menuju ke Yerusalem, itu pada zaman itu harus membutuhkan waktu berhari-hari. Mengapa? Karena jaraknya adalah sekitar 146 kilometer. Hari ini saja kalau kita pakai kendaraan biasa saja, itu juga tidak gampang, apalagi pada zaman dulu. Ya, sekitar 4 hari, konon ceritanya. Mari kita lanjutkan. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi mungkin waktu sebelumnya itu mereka pergi berdua. Tapi untuk Tuhan Yesus yang pada waktu itu sudah berusia 12 tahun, sudah waktunya untuk mengalami yang disebut transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Diajak. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, dan karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Saya membayangkan, ya ini salah satu situasi yang seringkali kita juga pakai asumsi. Oh paling-paling bersama ini dan seterusnya. Jadi tidak teliti dan seterusnya. Saya ingatkan hati-hati keluarga. Kalau tidak teliti karena asumsi-asumsi ini. Sehingga setelah 1 hari baru sadar. Nah, kemudian mereka betul-betul setelah nggak menemukan, mereka harus balik. Kalau dihitung sudah sehari, balik lagi sehari. Ya. Nah, ceritanya di ayat berikutnya menjelaskan bahwa ternyata butuh waktu sehari lagi untuk mencari. Mengapa? Karena ayat ini menyebutkan sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Baru 1 hari kemudian setelah balik. Ya. Ternyata Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu ibunya berkata kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku sedang dengan cemas mencari engkau."
Lalu Yesus menjawab pada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam bait Allah Bapakku?" Jawaban ini merupakan jawaban yang sangat dalam. Sayang, seringkali kalau kita baca ini kita tidak merenungkan dengan teliti. Saya membayangkan di satu pihak orang tua waktu itu memang sudah lelah mencari, lalu kemudian dengan nada tinggi dan seterusnya. Tapi saya membayangkan mengapa mereka kok tidak bisa mengenal anaknya, bahwa anaknya itu memang lagi-lagi asumsi. Karena itu kalau mereka mau berpikir lebih simpel, paling gampang kalau anaknya itu adalah anak yang asalnya dari Tuhan, untuk rencana Tuhan. Mereka mesti mengerti, mencari di mana. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dan ini juga memberikan makna yang lain, yaitu apa? Kalau ada persoalan apapun, datang kepada Tuhan. Nah, mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya, karena memang sulit untuk menghubungkan dengan rencana Tuhan yang luar biasa pada waktu itu. Di sini diceritakan lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, poinnya ini. Dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Sebetulnya ibunya tahu persis. Ini anak istimewa. Kalau kita lanjutkan ayatnya terakhir, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di sini bercerita tentang seorang anak pada waktu kehilangan orang tua dan sebagainya. Mestinya dia panik. Tapi Tuhan Yesus adalah usia 12 tahun, dia tahu di mana dia berada dan di mana dia bisa ditemukan. Ada 3 pelajaran yang bagus yang kita dalam masa transisi seperti sekarang ini. Segalanya serba kita tidak jelas. Sama Tuhan Yesus waktu itu, dia pasti juga mencoba mencari pada satu saat, tapi dia lebih fokus pada berada di rumah Tuhan. Bahwa hidup, poin pertama, hidup itu janganlah terlalu banyak berasumsi dan sebagainya, sehingga kita seringkali tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Fokuslah pada yang menjadi kehendak Tuhan. Itu poin yang kedua. Jalannya Tuhan. Jangan pakai asumsi. Fokuslah pada jalannya Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita waktu ada di dalam jalannya Tuhan. Ada growing favor. Di sini disebutkan Tuhan Yesus itu makin bertumbuh dalam hal yang menjadikan dia penuh kasih karunia, hikmatnya, dan seterusnya. Mari kita bicara tentang kehidupan masa transisi, kesempatan kita untuk growing in favor, increase in wisdom, in favor with God and man. Mari tetap fokus pada Tuhan untuk terus growing in favor. Kasih karunia-Nya pasti menyertai kita. Tuhan Yesus berkati.